Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang ini kita akan memasuki perkuliahan yaitu topik yang keempat pada semester 5 ini yaitu topik penulisan karya ilmiah 1. Saya Fitina Ramadan Tigar, salah satu dari tim teaching untuk topik ini. Pada awalnya saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu tentang topik ini, kemudian nanti akan memasuki materi perkuliahannya. Jadi kalau kita bicara tentang topik penulisan karya ilmiah adik-adik, ini artinya adik-adik sudah harus mempersiapkan nantinya adik-adik akan menulis karya ilmiah tentang apa ya, atau mungkin sudah mulai merencanakan nanti adik-adik akan risetnya seperti apa, kemudian akan menyusun nanti skripsinya akan seperti apa ya, karena sudah semester 5 artinya adik-adik sudah siap-siap untuk menuliskan skripsi ya, kalau level undergraduate kita sebutnya skripsi, kalau mungkin di level-level berikutnya nanti akan ada istilah yang berbeda begitu ya. Jadi kita lihat dulu adik-adik yang pertama macam-macam academic writing ya. Jadi kenapa menulis itu ada seninya atau academic writing ini berbeda dengan tulisan-tulisan yang adik-adik temukan di berita mungkin ya atau di majalah, di koran begitu. Itu akan menjadi berbeda ya adik-adik. Academic writing ini ada tata cara penulisannya ya. Ada tata cara penulisannya, ada petunjuk penulisannya, ada formatnya sehingga nanti adik-adik yang kita pelajari di topik ini begitu. Sebetulnya academic writing ada macam-macam ya adik-adik. Ada tulisan ilmiah pendek yang mungkin hanya sampai 6.000 kata. Kemudian ada malah penelitian yang lebih panjang lagi ya. Kemudian ada tesis dan disertasi. Ini istilah juga untuk tugas akhir ya seperti skripsi adik-adik. Itu diselesaikan dalam waktu yang lebih panjang dan jumlah katanya juga lebih panjang ya. Kalau disertasi bisa sampai lebih dari 20.000 kata dalam satu naskahnya. Atau juga namanya kertas konferensi ya, kalau misalnya itu adalah gabungan dari beberapa penelitian. Dan yang terakhir ada artikel penelitian yang nanti akan menjadi referensi adik-adik ketika melakukan suatu penulisan atau sebelum melakukan penelitian. Nah, untuk undergraduate, adik-adik di sini posisinya adalah undergraduate student, di mana adik-adik punya tugas akhir untuk menuliskan skripsi ya. Kenapa adik-adik kemudian harus menyelesaikan dalam bentuk skripsi atau naskah tugas akhir ya? Karena ini adik-adik akan bisa untuk yang pertama bisa menjadi planner, perencana ya, perencana untuk melakukan penelitian. Yang kedua, adik-adik bisa menjadi seseorang yang punya critical thinking, bisa berpikir secara kritis. Jadi setelah mendapatkan referensi ya, referencing di poin yang ketiga ini, mendapatkan referensi, adik-adik bisa berpikir kritis, oh ini kenapa kok seperti ini kenapa kok seperti itu, apa yang bisa saya kembangkan dari penelitian yang sebelumnya, dan seterusnya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah reported points, jadi strukturnya. Ini sebagai undergraduate student harus memahami bagaimana struktur menulis laporan ilmiah yang benar begitu. Kemudian 5, evidence-based arguments. Jadi kalau adik-adik sudah memasuki level perkuliahan, adik-adik sudah menjadi bagian dari akademisi ya, adik-adik harus bisa selalu berargumen yang evidence based yang berdasarkan dari sumber yang terpercaya atau artikel-artikel penelitian. Jadi tidak hanya sekedar dari artikel-artikel populer ya, kalau kita dengar dari mana-mana itu kan artikel yang populer ya, yang belum tentu ada evidence-nya. Nah, sebagai akademisi tentunya harus berargumen yang evidence based. Nah, itu nanti semua akan dituangkan dalam tulisan naskah skripsi adik-adik nanti. Dan yang berikutnya terkait bahasa ya, language dan grammar editing. Jadi tidak hanya strukturnya saja yang benar, isinya saja yang bisa dipertanggungjawabkan atau evidence based, tapi juga tata bahasanya ya. Ya nanti dibuka lagi adik-adik materi sekolahnya dulu ya dalam berbahasa Indonesia, bagaimana membuat kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu yang kita perlukan dalam nanti kita menuliskan academic writing. Nah, pada topik penulisan karya ilmiah 1 ini, ini adalah integrasi dari topik ada filsafat ilmu, ada metodologi penelitian, dan ada evidence-based dentistry. Dengan jumlah SKS, ada 4 SKS, dan penanggung jawab topiknya saya sendiri. Adik-adik bisa memanggil saya Dr. Danti ya. Selanjutnya, adik-adik, ini adalah capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran topik. Jadi nanti pada akhir perkuliahan ini diharapkan adik-adik mampu menerapkan pemikiran kritis dan melakukan pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah dan informasi berbasis teknologi. Kemudian untuk capaian pembelajaran topiknya adalah yang pertama menyusun karya ilmiah sesuai dengan konsep
teori dan kaidah penulisan ilmiah, serta memberikan karya ilmiah secara tertulis dan lisan ya. Jadi tidak hanya ditulis, tapi nanti juga bisa disampaikan secara lisan ya dalam bentuk adik-adik nanti ujian ya, proposal kemudian ujian itu juga adik-adik harus bisa. Kemudian yang kedua adalah menganalisis informasi kesehatan secara kritis, ilmiah dan efektif sesuai prinsip filsafat ilmu dengan pendekatan evidence-based dentistry dalam pengelolaan kesehatan gigi dan mulut ya. Nah, tadi capaian pembelajaran ini kita jabarkan dalam banyak bahan kajian. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dibagi dalam 3 mata kuliah utama ya, filsafat ilmu, metode penelitian dan juga penulisan ilmiah. Tapi bahan kajiannya lebih banyak lagi ya. Nanti di filsafat ilmu ada di poin-poin yang sebelah kiri ada adik bisa lihat di sini. Kemudian metode penelitian dan penulisan ilmiah ya. Jadi nanti kita akan belajar secara runtut begitu. Kemudian untuk tim pengajar nanti ada cukup banyak dosen yang akan terlibat. Salah satunya adalah saya. Dan selanjutnya adalah metode evaluasi pembelajaran. Nanti adik-adik sesuai dengan aturan dari universitas bahwa untuk ujian adik-adik itu maksimal adalah 50% ya, tidak boleh lebih dari 50%. Jadi di sini ujian topik seperti biasa 25%, ujian akhir semester 25%, dan sisanya adalah keaktifan adik-adik. Nah, keaktifan ini akan kita lihat dari 3 aspek adik-adik. Yang pertama adalah akhir mata kuliah atau topik ini adik-adik akan kita minta untuk membuat semacam mini proposal ya. Jadi proposal bukan proposal yang ukurannya kecil ya, tapi proposal yang sederhana ya. Proposal yang sederhana isinya adalah ide-ide penelitian yang mungkin adik-adik tertarik, mungkin adik-adik bisa lakukan nanti sebagai tugas akhir. Tapi ini masih berupa pancingan saja ya, belum tentu adik-adik akan melakukan hal ini di skripsi yang sesungguhnya ya, di proposal yang sesungguhnya, tapi ini adalah sebagai latihan untuk menulis proposal penelitian. Dan yang kedua adalah critical appraisal. Critical appraisal ini nanti kita buat dalam bentuk kelompok adik-adik. Jadi nanti dalam pilihan ini adik-adik kita tugaskan untuk mencari literatur-literatur atau mencari artikel penelitian yang sesuai dengan kualitasnya baik ya, sesuai dengan aturan yang kita buat gitu. Nanti ada kriteria-kriterianya, kemudian nanti adik-adik akan mengkritisi ya, mengkritisi seperti apa artikel tersebut, bagaimana penelitiannya, apakah dilakukan dengan benar, apakah dilakukan dengan baik, sesuai dengan etika dan lain sebagainya. Itu nanti di penugasannya dilakukan dalam bentuk kelompok. Critical appraisal dan mini proposal ini akan adik-adik presentasikan dalam bentuk presentasi dan diskusi dengan bobot 20%. Sehingga total penilaiannya mencakup kelima ini ya, supaya tidak hanya ujian saja, tapi keaktifan adik-adik dalam selama topik ini juga akan kami nilai. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, belum ada dokter. Belum ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi variabel penelitian ya. Nanti adik-adik setelah perkuliahan ini, adik-adik akan diharapkan bisa menjelaskan variabel dalam penelitian dan mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan variabel penelitian ya? Kita selalu mulai dengan pengertian ya. Sekarang saya punya gambar ini adik-adik. Coba, apa yang adik-adik bisa lihat di layar adik-adik? Eva? Warna merah, dokter. Warna merah. Oke, ada lagi yang bisa dilihat dari layar ini? Erlina? Lingkaran, dokter. Lingkaran. Oke, lingkaran berwarna merah ya. Oke, sekarang kalau saya punya pertanyaan seperti ini, atau saya berikan nomor pada setiap lingkaran yang berwarna merah ini. Pertanyaannya, mana yang berwarna merah? Robert? Menurut saya pertanyaannya agak bingung sih, Dok. Soalnya Coba. merahnya kurang jelas, mau merah yang muda atau merah yang tua. Jadinya semuanya bisa dibilang warna merah, tapi Mm-mm. semuanya bisa juga kurang cocok dibilang warna merah. Oke, Tapi kalau menurut saya yang pertanyaannya lebih ini, mendekati sih yang warna untuk warna merah semerah-merahnya. menurut Robert yang mana? Yang dokter. Yang E, oke. Kalau menurut Fadil, mana yang berwarna merah? Izin menjawab dokter, menurut saya yang B dokter. Yang B. Robert yang E, Fadil yang B. Kalau Ratu?
Menurut saya yang B juga, dokter. Yang B juga. Menurut Reva? Menurut saya warna B juga, dokter. B juga. Jadi dari jawaban adik-adik tadi saja ya, ini ketika kita sediakan beberapa warna, ketika saya bertanya mana yang berwarna merah, jawabannya bisa bervariasi, ya kan? Padahal ini baru kita bicara tentang warna merah. Nah, jadi kita bisa sebut warna merah ini adalah variabel. Kenapa? Karena bervariasi, seperti yang disampaikan Robert tadi ya. Ada yang merahnya agak merah apa tadi? Tua ya. Ada yang mungkin merah marun ya. Kalau saya tanya juga baju saya ini warnanya apa juga. Merahnya merah apa ya ini kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa sebut merah ini adalah variabel. Karena variabel adalah sesuatu yang bervariasi dari satu subjek ke subjek yang lain. Ada yang bilang warna merah yang B, ada yang bilang warna merah yang C, yang E, yang A ya. Jadi karena bervariasi makanya kita bisa sebut merah ini adalah suatu variabel. Jadi variabel adalah konsep yang mempunyai variasi dalam nilainya ya. Nilainya bisa macam-macam ya, bisa muda ke tua atau mungkin dari kecil ke besar ya. Intensitasnya berbeda ya, kecerahan berbeda ya kalau kita bicara tentang warna ya. Jadi itulah yang disebut dengan variabel ya, sesuatu yang bervariasi. Nah, sekarang kalau kita masuk ke penelitian ya, apa yang dimaksud dengan variabel penelitian? Tentunya adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek atau apa yang menjadi kita gitu, apa yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian kita, apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian ya. Misalnya kita kembali ke warna merah tadi, kita mau meneliti seberapa merah misalnya ya, atau apakah ada perbedaan dari intensitas merahnya. Nah, itu adalah variabel ya. Warna ini menjadi variabel karena itulah yang akan menjadi objek dari penelitian kita gitu. Termasuk juga di dalamnya adalah faktor-faktor yang berperan dalam gejala yang diteliti ya. Misalnya, kenapa bisa terjadi warna merah? Oh, karena ada percampuran dari warna apa? Warna merah itu apa? Tidak ada ya, warna merah itu warna kok ya. Misalnya intensitas warna ungu ya. Misalnya ungu adalah percampuran antara merah dan biru. Seberapa banyak warna merah berperan, seberapa banyak warna biru berperan, kemudian menjadi warna ungu. Misalnya seperti itu ya. Jadi termasuk faktor-faktor yang berperan dalam suatu peristiwa itu juga adalah variabel ya. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa, Ya, dokter. dokter. Oke, kita lanjutkan. Jadi variabel ini adik-adik seperti yang sudah saya sampaikan tadi tidak hanya pada intensitasnya ya kalau tadi kita bicara tentang warna ya, tapi juga bisa banyaknya atau jumlahnya atau juga dari kategorinya ya. Misalnya kategori kebersihan mulut ya kalau kita bicara di bidang kedokteran gigi. Kebersihan mulut itu juga ada kategorinya, ada kategori kebersihan mulut baik, sedang maupun buruk. Nah, itu juga bisa bervariasi sehingga kebersihan mulut kita bisa juga anggap sebagai variabel karena variasi kategori. Contoh variabel penelitian ya, umur jelas setiap orang umurnya bisa bermacam-macam atau berbeda-beda. Teman-teman yang kembar ya umurnya juga dianggap berbeda. Ada yang dianggap lebih tua, ada yang dianggap lebih muda kan seperti itu. Kemudian berat badan tentunya juga pastinya tinggi sekali. Kemudian tinggi badan, status gizi, kadar HB, tekanan darah dan lain-lain itu adalah contoh variabel penelitian. Bagaimana dengan jenis kelamin adik-adik? Apakah jenis kelamin juga termasuk variabel penelitian? Fadil? Menurut saya termasuk dokter karena jenis kelamin itu kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki dokter. Jadi ada perbedaan gitu dok. Ya, sama itu ada variasi, kita sebutnya sebagai variabel penelitian. Oke, benar ya. Kemudian, nah sekarang kalau variabel bidang kesehatan gigi dan ada apa lagi adik-adik? Tadi saya sudah sebutkan tentang kebersihan mulut ya. Ada lagi mungkin variabel bidang kesehatan gigi dan mulut yang adik-adik bisa sampaikan? Erlina? Karies, dokter. Karies, oke. Karies kita bisa bilang kariesnya ada yang kariesnya masih di kedalaman ringan, sedang maupun yang sudah profunda gitu ya. Kemudian apa lagi? Robert mungkin? Bingung sih dokter.
Belum ada ide. Kalau Ratu? Belum. Mungkin kadar pH saliva, dokter. Kadar pH saliva, oke. Jadi ada pH-nya asam, pH-nya netral maupun basa, atau kita bisa juga menggunakan angka pH-nya itu sendiri gitu ya. Itu juga sudah menjadi variasi. Oke, banyak sekali variabel-variabel di bidang kesehatan gigi dan mulut. Pertama tadi status karies seperti yang disampaikan tadi. Bisa ada karies ataupun tidak, atau derajat keparahannya ya. Bisa misalnya karies superficial, karies media maupun karies profunda. Itu juga bisa menjadi berbagai kategori. Status kebersihan mulut tadi sudah kita bahas. Kesehatan gusi ya, ada gingivitis ataupun tidak. Kemudian keparahan penyakit periodontal, fase pertumbuhan gigi ya, adik-adik sudah belajar di mata kuliah dental anatomi mungkin ya, terkait dengan fase-fase pertumbuhan gigi. Ini juga ada beberapa fase, ini juga variasi ya. Variasi. Kemudian tingkat keberhasilan PSA ya, misalnya tinggi, sedang ataupun rendah, atau mungkin kita juga bisa bicara tentang tingkat keberhasilan tindakan yang lain dalam kedokteran gigi. Kemudian penggunaan bahan tumpatan, adik-adik, ini juga sering sekali diteliti ya sebagai variabel di bidang kesehatan gigi dan mulut ya, baik itu dari jenisnya maupun dari konsentrasinya. Kemudian dari fluor air minum ya, dari segi ppm-nya atau dari kategorinya, misalnya kita bisa kategorikan. Dan masih banyak lagi ya ini. Tadi ya, pH saliva misalnya, atau indeks DMFT yang berupa angka, atau kelas maloklusi ya, adik-adik ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Waktu menyikat gigi ya ini juga ya adik-adik, yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ini juga termasuk variabel ya, variasi. Jadi kita bisa masukkan itu dalam penelitian kita untuk kita teliti ya. Ini hanya ide-ide saja untuk memancing adik-adik. Mungkin nanti bisa adik-adik mana yang adik-adik tertarik untuk teliti ya. Oke, nah bagaimana menetapkan variabel? Jadi untuk menetapkan variabel ini, terutama dalam nanti adik-adik itu menulis di proposal penelitian adik-adik, ada 3 yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, bagaimana identifikasi variabel tersebut, kemudian mengklasifikasikannya, dan bagaimana definisi operasional dari variabel tersebut. Yang pertama, identifikasinya. Jadi, pertama untuk menentukan identifikasi itu kita harus baca, adik-adik. Kita baca teori-teori, baca penelitian-penelitian sebelumnya, dan kita menentukan hipotesis dari penelitian kita. Ini saya beri contoh, adik-adik. Misalnya adik-adik akan melihat bagaimana pengaruh tekstur bulu sikat gigi terhadap indeks plak, misalnya. Nah, di sini adik-adik punya hipotesis bahwa tekstur bulu sikat akan mempengaruhi indeks plak. Semakin kasar teksturnya misalnya ya, itu plaknya lebih banyak yang hilang atau indeks plaknya akan semakin rendah ya. Jadi semakin kasar tekstur bulu sikat, maka indeks plak giginya semakin misalnya seperti itu. Nah, itu adalah hipotesis yang adik-adik sudah tentukan sehingga dalam kalimat ini yang mana yang merupakan variabel, yang mana adik-adik? Reva? Mungkin bulu sikat giginya, Dok, Tekstur bulu sikat gigi dan dan indeks plaknya. indeks plak. Oke, jadi kita punya 2 variabel di hipotesis ini ya. Tekstur bulu yang bervariasi tadi dan juga indeks plak yang bisa akan kita tentukan dengan metode-metode tertentu atau dengan pengukuran tertentu. Ya, ini adalah hipotesis. Kemudian kita bisa tentukan yang mana yang merupakan variabel yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel juga ditentukan dari jumlah datamnya ya. Semakin rumit, semakin banyak variabel yang terlibat, maka penelitiannya akan lebih sophisticated gitu ya, lebih mewah atau lebih apa? Lebih advance gitu ya. Nah, kalau di level S1 mungkin adik-adik cukup 2 variabel saja ya, variabel misalnya di sini variabel yang independen dan variabel yang dependen. Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, tapi kalau misalnya nih saya beri contoh, ini adalah contoh riset S3 gitu ya. Prediksi yang mandibula berdasarkan dimensi corpus vertebra cervicalis pada masa tumbuh kembang. Nah, ini akan melibatkan banyak sekali variabel, banyak sekali aspek yang diteliti adik-adik. Dari panjang mandibula saja bisa panjang yang sebelah sini dari condyle ke condyle, adik-adik bisa belajar anatomi ya.
dari kondilus ke kondilus, atau dari kondilus sampai ke gonion, dan lain sebagainya, itu banyak variasinya, sehingga akan melibatkan banyak perhitungan dan banyak variabel. Ini akan menunjukkan penelitian yang lebih sophisticated. Nah, setelah kita identifikasi tadi adik-adik variabelnya berdasarkan hipotesis yang sudah kita punya, yang kedua kita klasifikasikan ya. Yang pertama dari proses kuantifikasinya. Kalau dari proses kuantifikasinya, kita bisa menyebut dalam angka, itu berarti variabelnya namanya adalah variabel kuantitatif. Atau kalau nanti adik-adik baca di paper, ada yang sebutnya continuous variable atau discrete variable, semuanya sama. Adalah variabel yang bisa disebut dalam angka ya. Misalnya indeks plak tadi, angkanya ada jelas ya. Angkanya plak indeksnya misalnya 5, plak indeksnya 10 seperti itu. Tapi kalau tidak dapat disebut dalam angka, misalnya plak indeksnya tinggi, plak indeksnya sedang, rendah, itu adalah tidak dapat disebut dalam angka, kita sebutnya kualitatif variable. Jadi kuantitatif dan kualitatif ya. Itu istilah yang akan sering adik-adik temukan dalam paper-paper nanti. Kemudian menurut proses kuantifikasinya juga kita bisa lihat variabel itu dari skala datanya. Jadi setiap variabel itu bisa berskala macam-macam. Ada yang berskala nominal. Nominal itu artinya setiap kategori punya tingkatan atau level yang sama. Misalnya jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa sampaikan laki-laki lebih dari perempuan atau perempuan lebih dari laki, karena itu setara ya. Begitu pula dengan agama, golongan darah, dan masih banyak contoh lainnya. Itu skalanya nominal karena semuanya sama. Kemudian berskala ordinal. Skala ordinal itu kalau ada yang tingkatan paling atau lebih, atau ada yang medium, ada yang kurang. Itu ada tingkatannya. Itu kita bisa sebutnya skala ordinal. Kemudian yang ketiga skala interval. Kalau skala interval itu ada jaraknya yang pasti. Misal suhu ya. Suhu itu antara 0 sampai sekian derajat itu jaraknya pasti. Misalnya kita bisa tentukan kategori ya. Misalnya 0 sampai suhu 0 sampai 10 derajat, 10 derajat sampai 20 derajat seperti itu skalanya interval, dan 0 dalam skala interval ini tidak menunjukkan 0 itu tidak ada suhunya kan, bukan ya, tapi suhunya 0, bukan berarti 0 itu tidak ada suhunya. Beda dengan berat badan ya. Atau usia 0 itu berarti bayi baru lahir ya kan. Itu memang belum ada umurnya, memang dia barusan saja hidup, ibaratnya gitu ya. Tapi kalau suhu 0 derajat, itu ya memang suhunya 0, bukan berarti tidak ada suhu. Paham nggak bedanya? Kalau berat badan 0, berarti memang dia nggak punya berat. Ya, dia memang tidak ada berat badannya, misalnya tidak ada beratnya. Misalnya kapas, adik-adik letakkan dalam timbangan berat badan gitu, pasti akan 0 ya kan, tidak terdeteksi beratnya gitu ya. Tapi kalau suhu itu 0 bukan karena tidak ada suhunya, tapi dia karena suhunya 0 aja gitu. IQ juga seperti itu ya, nolnya bukan berarti 0 tuh terus kalau kasarnya ya nggak ada pikirannya, nggak ada orangnya, nggak ya adik-adik ya. Tapi dia masih bisa berpikir, ada intelijensinya tapi dengan skor 0 gitu ya. Beda dengan nolnya usia, nolnya berat badan seperti itu. Kalau nolnya usia, nolnya berat badan itu adalah skala rasio. Ya bentuknya adalah angka. Seperti itu. Kemudian menurut fungsinya adik-adik, ini mungkin juga adik-adik sudah sering mendengar ya, ada istilah variabel bebas, ada istilah variabel terikat, ada istilah variabel pengganggu, dan ada istilah variabel antara ya. Nah, kalau nanti dalam paper juga akan muncul istilah-istilah yang bervariasi ya. Variabel bebas bisa disampaikan sebagai variabel pengaruh, variabel independen, variabel kausa, variabel treatment ya. Terikat juga gitu ya, istilahnya banyak. Terpengaruh, tergantung, dan efek. Pengganggu juga bisa pengacau atau rambang atau terkendali dan tidak terkendali. Variabel antara kadang ada yang sebutkan sebagai variabel selah. Seperti itu. Nah, jadi dalam konsep sebuah penelitian itu yang paling sederhana atau yang paling mudah kita adalah punya sebab dan punya akibat. Ya, sesuatu menyebabkan sesuatu. Nah, penyebab ini kita sebut dia sebagai variabel S. Akibatnya kita sebut sebagai variabel terikat. Ya, variabel bebas atau independen,
variabel terikat adalah variabel dependent ya. Nah, di antara sebab dan akibat, kadang-kadang ada variabel yang di tengahnya atau kita sebut sebagai variabel antara. Ya, jadi ketika variabel bebas ini menyebabkan variabel terikat, kadang-kadang dilewati proses tertentu, gitu ya, sehingga ada variabel antara di sini. Nah, jadi kalau saya mau melakukan penelitian, yang saya teliti yang mana, Dok? Gitu ya. Bisa saja adik-adik bisa teliti hanya variabel bebas dan variabel terikatnya saja bisa, atau adik-adik juga teliti adanya peran dari variabel antara. Ini juga bisa. Jadi nanti tergantung dari bagaimana kita menganalisis dari datanya. Tentunya akan lebih kompleks kalau adik-adik melibatkan variabel antara ini, ya kan? Variabel bebas menyebabkan variabel antara menyebabkan variabel terikat. Ini juga akan menjadi proses lebih kompleks. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Ini variabel antara yang menjembatani pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian, nah variabel bebas ini juga kadang ada variabel yang tidak terkendali dan variabel yang terkendali. Itu juga bisa kita tentukan sejak sebelum kita melakukan penelitian. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Ya, dia sebagai variabel pengacau ya adik-adik. Tapi dia semuanya ini ada di sisi sebab ya. Semuanya ini adalah termasuk variabel independen. Oke, saya akan langsung ke contoh saja. Nih. Contoh variabel pengganggu atau yang kadang-kadang kita bisa kendalikan, kadang bisa tidak kita kendalikan ya. Yang pertama, kita punya tesis pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang baik mempengaruhi kepuasan pasien. Nah, di sini ada variabel bebas adalah atau yang variabel pengaruh adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang baik. Dan variabel terikatnya adalah kepuasan pasien ya. Jadi pelayanan kesehatan gigi memang mempengaruhi kepuasan pasien, tapi ada variabel pengganggu di belakangnya ya adik-adik. Kepuasan pasien tidak selalu ditentukan dari pelayanan saja ya. Kadang pasien itu puas kalau sarananya bagus, fasilitasnya lengkap ya kan, biayanya murah, atau mungkin dari segi SDM-nya dia dokter-dokternya ramah, perawatnya sangat helpful. Dari pendaftaran sudah disambut dengan ramah dan senyum salam sapa, itu pasien biasanya sudah langsung merasa puas ya kan. Nah, jadi variabel-variabel yang mengganggu dalam hipotesis kita ini kita bisa identifikasi, kita bisa ikut analisis, atau juga bisa juga kita kesampingkan tergantung dari kita sebagai peneliti akan seperti apa nanti dalam proses penelitian kita. Ini contoh lain, kepatuhan mencuci tangan mempengaruhi risiko infeksi silang pada dokter gigi. Jadi ada variabel bebas kepatuhan mencuci tangan dan ada variabel terikat risiko infeksi silang pada dokter gigi. Nah, tentunya risiko infeksi silang tidak hanya bergantung dari si dokter giginya cuci tangan saja, tapi juga pemakaian APD, bagi sirkulasi udara dalam ruang perawatan, begitu ya. Jadi banyak faktor yang lain yang kita anggap sebagai variabel pengganggu. Kembali lagi tergantung kita mau mengendalikan atau tidak. Seperti itu. Ini tadi ya sebagai, nah sekarang contohnya adik-adik. Ada variabel antara di antara variabel bebas, misalnya tingkat pendidikan mempengaruhi status kesehatan gigi. Jadi tingkat pendidikan ketika mempengaruhi status kesehatan gigi akan melewati yang namanya pengetahuan ya. Tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan, kemudian pengetahuan yang akan mempengaruhi status kesehatan gigi. Jadi di sini kita punya 3 variabel ya, variabel bebas, variabel antara, dan variabel terikat yaitu status kesehatan gigi. Contoh tingkat pendidikan di FKG UGM ya, misalnya ada S1, S2, S3 misalnya akan mempengaruhi pengetahuan kesehatan gigi dan selanjutnya mempengaruhi status kesehatan gigi. Sampai di sini mungkin adik-adik ada pertanyaan terlebih dahulu. Belum? Belum ada dokter. Oke, baik. Karena waktu kita sudah, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga kuis yang sudah saya sediakan di Elok. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Dokter.